Oke anak-anak sekalian, semuanya keadaannya baik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak sekalian. Sekarang kita nyanyikan lagu nasionalis dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silahkan. Ayo, silahkan berdiri. Satu nusa satu bangsa. 3, 2, 1. Satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, sebelum Bapak absen, ini semuanya masuk? Semuanya masuk? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua ya. Masuk semua ya, nanti biar Pak tulis di absen. Oke, masuk semuanya. Sebelum kita pelajaran, kita semangatkan dulu tentang nilai-nilai karakter dalam diri kita ya. Kita tepuk PPK dipimpin oleh ketua kelas. Tepuk PPK gitu ya, yang semangat ya, biar semuanya semangat. Ayo. Yang Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, sekali lagi ya. Nah, silakan sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kalian luar biasa. Silakan duduk semuanya. Nah, Oke, anak-anak sekalian, seperti pelajaran kemarin, kita akan mempelajari tentang materi tentang munakahat atau hukum Islam tentang pernikahan itu sendiri. Kita tahu bahwa menikah itu merupakan separuh dari agama. Nikah itu nilainya separuhnya agama. Makanya orang yang ingin menyempurnakan nikahnya, agamanya, dia harus menikah. Tapi walaupun itu separuh agama, tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, harus dipikirkan, difahamkan dirinya agar dalam melangkah ke jenjang pernikahan itu tidak terkesan hanya mengikuti hawa nafsu. Ada syarat-syaratnya, hukumnya. Jadi nikah itu paling mudah, terus separuh agama. Tapi juga nikah itu separuh dari dosa, separuh dari neraka. Gara-gara nikah pasti masuk neraka. Karena sekali salah, maka dosanya akan selamanya. Karena berkeluarga, punya anak dan sebagainya, tapi hubungannya dinilai sebagai hubungan yang zina sepanjang masa. Karena dulu waktu nikahnya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Begitu ya. Hari ini kita akan belajar seperti yang kemarin. Kemarin kita telah mempelajari pengertian tentang nikah, bahwa nikah itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan untuk membina sebuah keluarga menurut syariat Islam. Itu pengertian nikah yang kemarin. Oke, kita hari ini akan belajar. Setiap kelompok akan Bapak bagikan kertas clipping. Satu kertas kecil atau dua, gunanya untuk menulis pertanyaan, bisa dibantu. Yang kecil untuk pertanyaan. Terus kertas besar, ini untuk jawaban, bisa dibantu. Dibagikan setiap kelompok. 2 boleh, 3 boleh, sesuai dengan kebutuhan nantinya. Oke, sebelumnya kita akan anak-anak sekalian silahkan diamati dulu. Ada 2 video sebagai pengantar kegiatan kita di hari ini. Begitu ya? Alat tulisnya semuanya sudah disiapkan? Iya, alat tulis sudah ada, kertas sudah ada. Setiap kelompok silahkan seperti biasanya disiapkan HP-nya sebagai sumber belajar nanti, mencari referensi untuk mencatat. Selama video ini berjalan, kalian nanti silahkan mencatat hal-hal yang perlu, yang kiranya nanti dibutuhkan untuk dipertanyakan. Untuk kalian bikin saja pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dibutuhkan jawaban. Ngoten nggih? Kita baca ya. Kita baca bersama-sama ya. Nggih, yang paling bawah ini saja ya.
Nggih, ya. Bareng-bareng nggih. Kelihatan ya? Ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Oke. Saksi adanya ijab qabil, semua ada syarat-syarat tertentunya. Nah, apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, terkadang pernikahan yang awalnya niatnya untuk hubungan harmonis keluarga justru berakhir dengan pertengkaran, konflik keluarga, dan ini sangat tidak baik bagi Oke, begitu ya. Kita hanya ke potongan video saja. Nanti kalau terlalu lama malah pelajarannya hanya nonton film ya. Nah, kita ambil poinnya saja bahwa ada konflik di rumah tangga. Dimanapun pasti ada, selalu ada. Tapi konflik itu kadangkala ada pemicu-pemicu yang lainnya. Sekarang tugas kalian, anak-anak sekalian, kalian menuliskan satu pertanyaan, kalian bikin satu pertanyaan. Kenapa, apakah ada kaitannya, satu pertanyaan yang satu macam dengan kaitannya konflik keluarga dengan ketidak terpenuhinya rukun nikah. Kalian tahu ya, rukun itu tahu ya, rukun itu harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak sah. Rukun wudu berarti harus baca basmalah, cuci tangan. Kalau nggak ada itu berarti tidak sah wudunya. Syarat beda, rukun dan syarat. Syarat itu yang menyebabkan sah tidaknya. Tapi kalau rukun itu wajib ada. Rukun sholat, rukuk. Kalau nggak rukuk berarti tidak sah. Sama. Rukun nikah, ada siapa tadi? Ada calon, ada calon, ada bapaknya istri, bapaknya calon wanita apa? Wali. Ada 2 orang, ada ijab, itu saja. Tapi wali dan sebagainya ada aturannya sendiri. Coba kalian bikin pertanyaan contoh dari 5 ini. Nikah, kalau kaitannya dengan contoh ya, saya kasih contoh ya. Katanya dengan calon suami, calon istri, kadangkala ada paksaan. Paham maksud saya? Dijodohkan dan sebagainya. Ya tak? Ada wali, kaitannya dengan wali tidak dapat restu. Ya tak? Terus kaitannya dengan saksi. Wali bukan hanya itu, wali itu kadang jadi wali bukan urutannya, karena wali itu harus ada urutannya. Pertama siapa? Ayah. Wali itu orang laki-laki terdekat dengan perempuan. Ayah. Ayah nggak ada berarti siapa? Naik dulu. Kakek dulu. Kakek nggak ada siapa? Baru ke mas kamu atau adik kamu. Laki-laki loh ya, harus laki-laki. Begitu dan seterusnya ya. Ijab kabul juga iya. Banyak sekarang ijab kabul lewat online dan sebagainya. Nanti dipotong di sini saja, Pak. Oke, begitu nggih. Silahkan kalian bikin pertanyaan, didiskusikan dengan temannya, satu pertanyaan saja, minimal satu pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh teman kalian satu kelompok juga, yang kaitannya dengan konflik rumah tangga dengan tidak terpenuhinya rukun nikah. Ya. Oh iya, ojo ngono kuwi cah lanang do lanang nikahi lanang duwe wedok aja perkelahian ya. Iya, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak ora diopeni, perselingkuhan kayak tadi. Iya, ekonomi, ngekos, anak wis biat malah ngekos ya toh, nikahi ngekos. Nah, banyak sekali di konflik keluarga itu. Bikin pertanyaan yang kaitannya dengan itu, tapi yang ini kudune kan terjawab. Contoh ya. Nah, contoh, ketika orang di duit, kan di mben ki enek wali sini, enek bapake, mosok orang ngewaki, pasti kan ada something. Permasalahan nganti bapak orang ngewaki anake ya. Nganti putune ditokke ngono kuwi lho. Mana sudah?
pertanyaan yang pernah tidak apa-apa. Benarkah saksi nikah itu juga pengesahan akad nikah? Gitu. Nah, terus ini pertanyaannya ini kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Tepuk tangan bagi anak sekalian, luar biasa jawabannya. Anak-anak sekalian, jadi seperti yang didiskusikan bahwa pernikahan itu hukumnya bisa sah, bisa tidak ketika wanita dipaksa nikah oleh orang tuanya. Menjadi sah apabila akhirnya seorang anak itu akhirnya mengamini apa yang menjadi pilihan orang tuanya. Jadi awalnya memang terpaksa. Atau hukum itu kadang gini, dipaksa. Habis dipaksa itu menjadi terpaksa. Habis terpaksa akhirnya ikhlas, terbiasa. Jadi bisa menjadi sah karena seorang anak karena takut durhaka ketika menentang orang tuanya akhirnya mengamini apa yang dipilihkan oleh orang tuanya. Tapi tetap menjadi tidak sah atau kalau seorang anak itu merasa terpaksa untuk menikah melakukan itu bahkan benar-benar tidak mau. Makanya kuncinya sekarang bagi seluruh anak perempuan apabila punya pilihan sendiri dan ternyata pilihannya itu tidak sesuai dengan orang tuanya, maka mulai sekarang harus mulai merayu ke orang tuanya agar restu itu didapatkan. Atau barangkali orang tua sudah punya pilihan, anak-anak belum punya pandangan, orang tua juga harus pandai memahamkan anak agar pilihan orang tua itu pasti yang terbaik bagi anaknya. Dan satu kesimpulan yang pasti diakui oleh semua orang, tidak ada orang tua itu yang memilihkan pasangan untuk anaknya agar anaknya itu hidup sengsara, tidak ada. Pasti dipilihkan yang terbaik menurut pandangan orang tua. Begitu ya anak-anak sekalian. Hari ini kita akhiri, nanti seluruh pekerjaan kalian silahkan ditempel di kertas di kertas clipping kalian. Habis itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di rumah dijawab, ditempel. Pertemuan yang akan datang kita diskusikan lagi tentang pernikahan ini. Begitu ya teman-teman, anak-anak sekalian ya. Terima kasih ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya Pak.